Yo, buat teman-teman semuanya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB ya, terima kasih banyak buat Anda yang selalu menyempatkan waktu Anda untuk hadir di channel ini untuk mensupport, mendukung supaya channel Solusi Hutang ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi. Oke. Ini yang galbay di pinjol legal, aku laku telat 2 bulan. Apakah akan dikunjungi? Dan di sini juga bukan aku laku aja yang dia pertanyakan ya, tapi ada lagi yang bertanya soal kredivo, ada lagi dipinjam duit, ada juga yang kredit pintar. Ini apa ini? Oh, ini pinjol ilegal ini. Banyak sebenarnya dari teman-teman semuanya. Oke. Kita coba menjawab ya satu persatu dari pertanyaan ini, karena masalahnya sih apapun pinjolnya masalahnya tetap sama, nggak ada yang berbeda semuanya gitu loh. Bermasalah dengan DC datang ke rumah, DC datang ke rumah, FC datang ke rumah, FC datang ke rumah. Padahal udah diminta, ya sudah galbay aja gitu loh. Resiko udah nggak usah pikirkan resikonya. Justru lebih beresiko kalau kita tidak mampu bayar, duit kita tidak ada gitu loh. Duit tidak ada ini yang beresiko tinggi. Tidak mampunya nggak ada masalah gitu ya kan. Tapi sebelumnya buat teman-teman semuanya yang benar-benar ketakutan akan dikunjungi DC, boleh support dulu channel ini, dukung dulu channel ini. Mudah-mudahan supportan dan dukungan Anda channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi memberikan motivasi dan edukasi. Dan Anda juga boleh bergabung di grup WhatsApp atau diskusi langsung dengan saya juga boleh. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Ketakutan dan kecemasan dikunjungi debt collector ke rumah. Saya tidak jawab semuanya ya buat teman-teman semuanya, cuman saya ambil perwakilannya saja yang di aku laku, saja. Karena pertanyaannya ini banyak, cuman pertanyaan Anda tuh sebenarnya hampir sama gitu loh, nggak ada yang berbeda. Cuman Anda meminta saya itu kalau bisa dijawab satu-satu. Ini dijawab, ini dijawab, ini dijawab. Ya capek lah kan kalau pertanyaannya ya itu aja, ini aja, nanti entah seperti apa komentar orang yang kontra gitu loh ya. Bang mau tanya, saya sudah galbay di aku laku 2 bulan. Hari ini didatangi DC, katanya kalau saya nggak ada niat buat bayar suruh datang ke kantor jelasin semuanya. Dan kebetulan di aku laku ada transaksi gestun. Terus dia bilang kalau saya nggak bayar, pihak kantor yang datang ke rumah sama polisi karena kasusnya ada gestun. Memang benar begitu bang? Kalau sudah dengar sama polisi, pihak kantor datang sama polisi, bayangan Anda, bayangan yang terjadi adalah di penjara. Bayangan yang terjadi diproses ke jalur hukum. Oke. Kalau dia mau datang Pak sama polisi, silahkan aja. Mungkin polisinya itu atau oknum polisinya itu teman dari si perusahaan ini gitu loh. Ya bukan berarti polisi ikut intervensi urusan penagih hutang, nggak ada. Karena sudah dijelaskan polisi tidak boleh mengintervensi apalagi soal penagihan-penagihan hutang. Ya, jadi di situ tanda kutip. Jadi kalau hari ini Anda didatangi DC aku laku karena telat 2 bulan, habis itu Anda disuruh datang ke kantor mereka. Kalau kantor perwakilannya itu dekat dari daerah Anda, datangi aja. Nggak usah takut gitu loh. Insya Allah akan baik-baik saja. Yang penting jangan berpikir terlalu lebih. Jangan kita pikirnya terlalu dramatis. Karena dia ngomong kalau Anda nggak datang, nanti yang datang itu pihak kantor datang sama polisi. Kalau pihak kantor datang sama polisi, apa hubungannya gitu loh? Ya, apa masalahnya? Dari kepolisian datang ke rumah Anda, ya ngapain, nggak ada masalah juga kan. Yang penting dari polisi tidak boleh mengintervensi untuk menagih hutang. Itu aja. Ini kan cuma permainan kata-kata dari debt collector saja. Karena debt collector tahu Anda menunjukkan suatu ketakutan terhadap kunjungan mereka yang melakukan penagihan, sehingga dibumbuilah dengan hal-hal seperti itu. Ya, ini harus diwaspadai juga. Tapi ingat, tadi saya juga sempat kan bikin videonya. Untuk debt collector yang berkunjung, sebelum kita berbicara jauh soal hutang-hutang, coba dulu ditanya kelengkapannya. Mulai dari IDKAR, sertifikat profesi penagihan, surat tugas mereka, itu wajib Anda pertanyakan. Ya, supaya kita tahu ini kapasitas debt collectornya seperti apa. Sudah mempunyai
sertifikat apa belum? Sudah menjalani pelatihan apa belum gitu loh. Jangan kita cerna aja. Jangan-jangan debt collector yang datang pun bodong, tidak dilengkapi dengan sertifikat profesi penagihan di bidang penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga resmi di bawah naungan OJK langsung. Ya, habis itu lanjut. Kemarin juga DC-nya bilang kalau transaksi ada gestun-nya kasusnya lebih sulit bang, bisa dipenjarakan. Mohon pencerahannya. Nggak ada hubungannya ya. Anda gestun mau apa, itu kan pinjam meminjam. Ketika mereka meng-ACC sebuah pinjaman itu, ya terserah Anda mau ngapain. Anda mau ambil uang atau mau beli barang atau apa, ya kembali ke diri Anda gitu loh ya. Jadi nggak usah didengarin DC-DC goblok kayak gini. Hari ini kan Anda bukan lari dari tanggung jawab, bukan berarti Anda menghindar dari tanggung jawab, tidak. Karena real fakta duit tidak ada. Ya, Anda kan masih mengakui bahwa itu benar adalah hutang Anda. Anda masih berupaya untuk bertanggung jawab. Tapi kendalanya adalah uang kita tidak ada hari ini. Ya, makanya saya bilangin, tonton lagi video saya yang sore tadi. Saya bilangin di sana, cek dulu kelengkapan debt collectornya. Mereka sudah lengkap apa belum? Ya, kalau mereka sudah lengkap, tapi mereka berupaya untuk melakukan pengancaman, didatangi sama polisi lah, sampai di penjara, Anda rekam aja gitu loh. Karena itu kan tidak boleh dilakukan. Karena orang-orang yang telat bayar itu, dia yang tidak mampu bayar itu, bukan dia tidak mau ini, tapi memang keadaan dia. Kan selama ini Anda juga memperpanjang, selama ini Anda juga mencicil gitu loh. Kan buat teman-teman semuanya kan seperti itu kan. Selama ini lain hal, kalau misalnya Anda sudah ngambil habis itu diam aja gitu kan, tanpa ada itikat baik, tanpa Anda ada jelaskan, tanpa Anda mengakui, itu beda hal gitu loh. Tapi ini kan kita mengakui bahwa benar itu adalah data kita, kita yang meminjam, hanya saja kita terkendala karena uang kita tidak ada. Setiap perusahaan itu sudah mempunyai tingkat dan cara mereka sendiri untuk mengatasi hal ini. Contoh, Anda yang tidak mampu mungkin diarahkan ke BI checking, dimasukkan ke dalam fintech data center, kemungkinan skor kredit Anda menurun. Itu salah satu risiko yang harus Anda hadapi. Kalaupun pihak perusahaan ingin memproses Anda keuangan prestasi, ya persilahkan secara perdata. Tidak ada hubungannya dengan pidana, kecuali Anda memalsukan data-data atau dokumen-dokumen Anda. Ya, paham ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan semuanya dicerna. Ini ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang. Saya minta solusinya dong. Jadi saya bulan ini di tanggal 25 ini ada tagihan di SPayLater dan S-Pinjam. Dan di tanggal 26-nya ada tagihan juga di Julo bang. Kebetulan banget saya bulan ini belum ada dana buat bayarnya bang. Bagaimana solusinya bang? Saya takut diteror terus, apalagi kalau sampai DC-nya datang bang. Mohon arahannya bang, terima kasih. Nggak lepas kan dari kata-kata DC, mohon takut didatangi DC ke rumah dan segala macam. Nggak terlepas dari masalah itu gitu loh. Dia galbay di SPayLater dan S-Pinjam dan Julo. Kalau misalnya Anda takut diteror terus, oke, teroran itu melalui apa? Melalui telepon. Kenapa Anda tidak putus komunikasinya? Kenapa Anda tidak tutup dulu telepon Anda? Kan itu kan poinnya kan? Tutup dulu telepon kita, ya kan? Tutup dulu komunikasi kita kalau memang kita ketakutan soal teroran. Kalau mereka berkunjung ke rumah ya nggak ada masalah, silahkan. Justru itu lebih baik daripada kita dicaci maki, kita dihina dan kita tidak tahu ini dari aplikasi mana, ya. Dari aplikasi apa yang menteror kita. Iya kalau mereka menyematkan nama aplikasi, kalau tidak, ya seperti ini contohnya gitu loh. Kita harus mencari kemana ya. Jadi buat teman-teman semuanya, stoplah menakut-nakuti diri sendiri. Mau itu di Akulaku, mau itu di Kredivo, mau itu di Shopee. Nggak usah dijadikan urusan DC datang ke rumah itu menjadi perkara besar. Harusnya Anda kan cari tahu tingkat ketakutan Anda itu di mana. Apa yang menyebabkan sehingga Anda takut sekali didatangi DC ke rumah? Apakah karena malu? Ya, kalau memang malu yang jadi alasan, apa yang Anda malukan? Bukankah hari ini kita terjebak pinjol itu aja karena uang kita tidak ada? Oh, dikata-katain tetangga, persetan lah, namanya makhluk sosial kan, macam-macam yang mau mereka sampaikan. Biar ya, oh misalnya hari ini istri tidak tahu, ya kasih tahu lah, jangan sampai
teman yang paling dekat itu kan istri atau suami, ya teman hidup gitu loh ya, yang paling terdekat, bahkan suami yang bertanggung jawab penuh terhadap apapun permasalahan yang terjadi pada istri. Ya, tapi jangan sampai tidak dikasih tahu. Walaupun kita seorang suami, bukan berarti istri kita tidak layak dikasih tahu, bukan. Kalau itu yang memicu sehingga menjadikan kita ketakutan banget untuk dikunjungi DC, ya carilah momen-momen tertentu. Ya, misalnya sama orang tua, ya sudah kasih tahu aja. Kita mengasih tahu itu bukan berarti kita minta bantuan, tidak. Kita hanya meluapkan sedikit rasa masalah yang cukup berat dalam pemikiran kita supaya ini terasa ringan. Ingat loh, kejujuran itu menyelamatkan Anda. Jadi kalau Anda sudah jujur, Anda sudah terbuka, insya Allah Anda tidak akan menjadikan lagi problem DC datang ke rumah seperti pertanyaan Anda. Apalagi kalau sampai DC-nya datang, Bang. Jadi nggak jadi problem lagi mau DC datang, mau DC berkunjung. Silahkan. Ya, yang penting hari ini kita tidak mampu bayar. Kita tidak sanggup bayar, bukan disengaja. Kita sudah berusaha kok. Setiap hari kita bekerja, setiap hari kita kumpulin uang. Tapi apa boleh buat? Uang yang kita kumpulkan, hasil pekerjaan kita baru bisa memenuhi kebutuhan hidup. Ya, otomatis kita dahulukanlah kita mau bertahan hidup kok. Ya, jadi please banget buat teman-teman semuanya, janganlah ini terus yang jadi problem Anda. Walaupun yang Anda pinjam itu pinjol-pinjol yang besar, kayak Akulaku kan besar itu kan, atau kayak Kredivo kan besar, Shopee kan besar. Tapi jangan itu dijadikan problem. Dan jangan juga semata kita memikirkan bahwa mereka selalu berkunjung, bahwa mereka selalu menurunkan petugas lapangan. Enggak harus juga kita memikirkan itu. Biarkan mereka menjalani tugas mereka, kita jalani juga apa yang menjadi kewajiban kita. Kalau memang terkendala soal uang hari ini, jangan kita pikirkan DC, tapi pikirkan bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Ya, bukan berarti ketika kita tidak ada uang kita malah memikirkan DC-nya datang nggak bang, DC-nya datang nggak bang, kapan masalah Anda mau selesai? Ya, ini buat teman-teman semuanya nih, karena ini pertanyaannya tidak terlepas dari situ, putar-putar, putarnya balik, ada DC nggak? Daerah Maluku ada DC nggak? Daerah Jakarta ada DC nggak? Bandung ada DC nggak? Itu aja yang Anda gulirkan setiap hari. Berarti saya bisa menyimpulkan di sini, apapun pinjolnya, seperti apapun Anda telat bayar, permasalahan Anda cuma satu, ya, takut didatangi DC ke rumah. Gak ada masalah lain, cuman itu aja masalahnya berarti kan. Apapun pinjolnya di sini, macam-macam pinjol ini, tapi poinnya tetap sama. Apakah mereka ada DC lapangan, ya? Jadi ayolah kendalikan diri teman-teman semuanya, kendalikan pemikiran. Jangan ini dijadikan beban berat, jangan ini dijadikan problem, jangan ini yang dijadikan permasalahan. Ayolah kita semangat lagi, kita pulihkan hidup kita perbaiki semuanya. Soalnya kalau nggak kita yang memperbaiki, siapa lagi? Kalau kita hanya tertumpu pada satu masalah, mulai didatangi DC, diproses hukum, didatangi dengan polisi seperti tadi, itu kan hanya bagian dari sebuah skenario hutang-hutang gitu dalam persi penagihan. Padahal kita tahu sendiri apa yang menyebabkan kita tidak mampu bayar, apa yang menyebabkan kita tidak sanggup bayar. Ya sudah gitu loh. Makanya pakailah logika kita itu. Kalau memang perasaan kita tidak bisa diajak kompromi, pakai logika kita supaya kita bisa mendapatkan poin-poinnya. Ya, dan sisanya nanti buat teman-teman semuanya, aktifkan notifikasi di YouTube ini. Kita berdiskusi secara langsung, saya live nanti sekitaran jam 10 lah, saya live nanti biar kita berdiskusi dan kita mencarikan jalan keluar yang tepat buat diri teman-teman semuanya menghadapi masalah yang ada ini. Ya, yang penting support dulu channelnya, aktifkan notifikasinya. Nanti ketika saya live akan ada notifikasi yang masuk ke handphone Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Malam ini mata tidak terpejamkan, mikirin hutang yang gak pernah habis. Akibat kecerobohan terjebak di dunia hutang. Pinjol, pinjaman tolong
menyelamatkan semua generasi. Berhentilah, berhentilah, gali lubang, tutup lubang. Ingatlah, ingatlah, lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya.